Wanita itu memandang suaminya di sampingnya dengan tatapan putus asa, karena saat ini dia harus menanggung siksaan brutal. Seluruh perutnya telah ditancapkan oleh alien dengan pipa. Bersamaan dengan penyebaran, wanita itu dengan cepat menguras energi dan berubah menjadi tumpukan abu. Tapi saat itu, Jack tidak sempat bersedih, karena dia adalah subjek percobaan berikutnya. Alien itu melepas gelangnya dan meletakkannya di samping. Setelah itu, dia mengambil pisau laser dan menusukkan dengan keras ke ginjal Jack. Rasa sakit yang menusuk membuat Jack bergetar dan melepaskan diri dari ikatan. Dalam kesempatan itu, dia secara tidak sengaja melukai alien tersebut, dan tiba-tiba mengenakan gelang yang tertinggal di samping. Jack, yang baru saja nyaris lolos dari maut, terjatuh pingsan tak sadarkan diri dan melarikan diri dari ruang laboratorium alien. Tetapi juga karena efek samping dari percobaan, tidak lama setelah itu dia. Hanya ada satu foto hitam putih istri dia berserakan di tanah. Melihat gelang yang ketat terjepit di lengan, Jack mengambil sebutir batu dan memukulnya dengan keras. Saat itu, suara aneh muncul dari belakang, 3 kobau barat membentuk segitiga mengepung Jack di tengah. Melihat kulit kepala yang tergantung di samping pelana, pasti mereka bukan pemburu hadiah yang sebenarnya, tetapi tidak peduli jenis apapun. Manusia yang tersesat di gurun Gobi tidak memiliki akhir yang baik. Setelah dengan mudah mengatasi 3 orang bodoh itu, Jack secara alami menambah sedikit perlengkapan, terlihat dia juga lebih mirip seorang kobau barat. Tak lama kemudian, Jack tiba di sebuah kota asing, berpikir dia akan minum sedikit apel hutan untuk mengusir kebosanan. Jika beruntung, mungkin dia akan menemukan kembali ingatan yang hilang. Namun ternyata keberuntungan memang berpihak padanya, satu-satunya gadis di bar itu berlari mendekatinya untuk mengobrol. Melihat tampang maskulin Jack, air liur hampir tak tertahan mengalir dari sudut mulutnya. Tetapi sebelum mereka sempat mengobrol beberapa kalimat, sekelompok polisi tiba-tiba menerobos masuk, segera mengepung Jack di tengah. Jack seorang diri memukuli sekitar 10 polisi dan menjatuhkan semuanya. Bahkan kepala polisi pun ditangkap dengan mudah. Jack tidak menyangka bahwa pada akhirnya dia akan dirugikan karena wanita. Ketika dia sadar lagi, dia sudah terkurung dalam sangkar. Kepala polisi langsung mengeluarkan surat perintah penangkapan. Pada saat itu Raj baru tahu bahwa namanya adalah Raj dan dia juga dituduh melakukan 5 tindak pidana seperti pencurian, perampokan, dan pembakaran. Kejahatan serius seperti itu memerlukan polisi federal untuk ditangani. Tetapi ketika sheriff dan orang-orang lainnya bersiap membawa dia dan pemuda kaya ke kota utama, tiba-tiba mereka dihentikan oleh sekelompok orang. Juru bicara utama adalah ayah dari pemuda kaya. Dia juga adalah seorang perintis dan orang terkaya di kota ini karena sebelumnya dia pernah memimpin angkatan bersenjata dan dipromosikan menjadi kolonel. Oleh karena itu, penduduk kota memanggil pemimpin ini dengan sebutan kolonel. Selain itu, dia langsung mengenali Jack Raj, yaitu pencuri yang pernah mencuri emasnya. Begitu situasi mulai memanas, dari kejauhan, langit tiba-tiba muncul sebuah cincin cahaya emas